wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang obligasi. Dan saya sendiri Tiara Nur Himatullah sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal hingga akhirnya presentasi kami pada siang ini. Yang materi ada 3 pembahasan dari materi obligasi. Yang pertama yaitu tentang penjelasan obligasi, yang kedua tentang jenis obligasi, dan yang ketiga tentang studi kasus tentang obligasi tersebut. Untuk mengefisiensi waktu, marilah kita mulai presentasi kita pada siang ini yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu saudari kita Nuraini. Pada Nuraini dipersilakan. Pengertian obligasi. Obligasi menurut Yuliana 2011. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lainnya sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atau dasar persentase tertentu yang tetap. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa persentase tertentu adalah surat jangka menengah panjang dan dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan menurut Yuliana Ningsi 2010 menyatakan bahwa obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Obligasi juga sebagai alternatif investasi yang dapat diberikan pendapatan tetap dengan waktu yang telah ditentukan kepada investor. Selanjutnya pemateri kedua yang akan membahas tentang jenis-jenis obligasi. Kepada saudari Sinta dipersilahkan. Jenis obligasi. Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian obligasi antara pembeli dan penjual obligasi. Perjanjian tersebut menentukan adanya macam-macam obligasi yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya A. Berdasarkan penerbit obligasi. Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, obligasi milik perusahaan. Contoh obligasi milik perusahaan adalah BTN, Bapindo, dan Pegadaian. 3. Obligasi perusahaan swasta. Contoh penerbit obligasi swasta adalah Astra Internasional, Bank Internasional Indonesia, dan lain-lain. B. Berdasarkan sistem pembayaran bunga. Berdasarkan sistem pembayaran bunga, maka obligasi dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama, obligasi kupon. Obligasi kupon yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, ada yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Pada surat obligasi terdapat bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga obligasi tersebut. Yang kedua, obligasi tanpa kupon. Lain halnya dengan obligasi kupon. Obligasi kupon tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan secara sekaligus pada saat pembelian. Selanjutnya, pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis obligasi yang akan disampaikan oleh saudari Dista. Kepada saudari Dista dipersilakan. Berdasarkan tingkat bunga ada 3 jenis obligasi. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jauh tempo. Yang kedua, obligasi dengan bunga mengembang. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya. Yang ketiga, obligasi dengan bunga campuran. Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengembang. Bunga tetap ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya pada periode awal, dan periode selanjutnya bunga mengembang. Berdasarkan jaminannya. Berdasarkan jaminannya ada 5 jenis obligasi, yaitu kolateral. Perusahaan penerbit membuat suatu janji apabila pada saat jatuh tempo obligasi perusahaan penerbit tidak dapat membayar nilai nominal
obligasi, maka perusahaan penerbit menyediakan sejumlah aset milik perusahaan sebagai jaminan. Yang kedua, debentur. Dalam tipe obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktivitas tertentu, tetapi menjamin oleh tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, subording debentur. Dalam perjanjian kontrak obligasi, memegang obligasi diklasifikasikan berdasarkan siapa yang akan dibayar terlebih dahulu. Jika perusahaan bangkrut, siapa yang paling mendapat prioritas untuk dibayar terlebih dahulu. Yang keempat, obligasi pendapat. Obligasi tipe ini tidak dijamin dengan aset tertentu. Di samping ini, perusahaan penerbit tidak mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik kepada pemegang obligasi. Dalam obligasi, perusahaan akan membayar bunga apabila laba yang dicapai cukup untuk membayar bunga. Yang kelima, obligasi hipotek. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agama disebutkan secara jelas. Aset tersebut mendapatkan aset yang tidak bergerak, misalnya tanah dan gedung. Apabila perusahaan menepati janjinya, agunan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi tipe ini, aset perusahaan yang baru secara langsung menjadi agunan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pemateri keempat yang akan membahas tentang studi kasus dari obligasi tersebut yang akan disampaikan oleh pemateri keempat kita, yaitu Andam Duyanti. Kepada Andam Duyanti dipersilakan. Untuk kasus obligasi di Indonesia, PT EQYZ adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana untuk membiayai proyek pengembangan bisnis mereka. Untuk itu, mereka memutuskan untuk menerbitkan obligasi senilai 1 triliun dengan tingkat bunga 8% per tahun selama 5 tahun. Beberapa investor tertarik untuk membeli obligasi tersebut karena tingkat bunga yang dianggap menguntungkan. Mereka kemudian membeli obligasi sejumlah yang diinginkan dan membayar uang kepada PT EQYZ. Selama 5 tahun berikutnya, PT EQYZ akan membayar bunga 8% per tahun kepada investor, dan pada akhir jangka waktu tersebut, PT EQYZ akan mengembalikan pokok obligasi senilai Rp 1 triliun kepada investor. Cara penyelesaiannya adalah: yang pertama, pelunasan pada saat jatuh tempo pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. PT EQYZ akan mengembalikan pokok obligasi serta bunga yang telah dibayarkan selama 5 tahun kepada investor. Yang kedua, pembelian kembali buyback. PT EQYZ dapat memilih untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat dilanjutkan jika PT EQYZ memiliki sumber dana yang cukup untuk melunasi obligasi tersebut. Dalam hal ini, investor akan menerima pembayaran atas pokok obligasi dan bunga yang masih harus dibayarkan. Yang ketiga, penjualan di pasar sekunder. Investor juga dapat menjual obligasi mereka kepada pihak lain di pasar sekunder. Harga obligasi di pasar sekunder dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan tingkat bunga yang berlaku saat itu. Dan yang keempat, jika PT EQYZ tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan akan dianggap gagal membayar obligasi. Dalam hal ini, investor dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan kewajiban PT EQYZ. Namun, ini adalah skenario yang sangat jarang terjadi dan biasanya dihindari oleh perusahaan dengan menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan mereka. Baik, dari kesimpulan yang saya ambil, yaitu obligasi dapat dipahami sebagai utang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur untuk menentukan nilai-nilai obligasi pada satu saat tertentu. Maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan bunga suku pasar, dan peringkat obligasi yang diberikan oleh suatu perusahaan penilai obligasi mengenai bonofidatas dari penerbit obligasi. Ada 4 predikat. Obligasi merupakan salah satu surat utang yang pada umumnya memberikan pendapatan yang tetap berupa bunga. Harga jual satu satuan obligasi dipengaruhi oleh pendapatan bunga dan suku bunga yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok 4, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.